Cerita ini berasal dari sepupu saya. Sebut saja namanya Fatimah. Peristiwa ini dialaminya ketika dia duduk di bangku SMA kelas 1. Fatimah ini orangnya cantik, tubuhnya mungil, kulitnya putih, rambutnya panjang dan tebal. Dia mempunyai senyum yang sangat manis sekali, dengan lesung pipit di kedua pipinya. Sebagai gadis yang cantik dan tidak sombong, tentu saja Fatimah banyak disukai oleh kaum Adam. Ditambah lagi karakternya yang tidak pernah pilih-pilih teman, membuat orang mudah jatuh hati kepadanya. Begitu banyak lelaki yang ingin menjadikan Fatimah sebagai pacar. Namun banyak juga yang ditolak. Meskipun Fatimah sering menolak dengan cara yang halus, tetap saja yang namanya perasaan, kalau sudah ditolak, ia sakit hati jadinya. Peristiwa inilah yang menjadi penyebab kisah tragis yang dialami oleh sepupuku tersebut. Suatu malam, sesudah sholat maghrib, Fatimah pergi ke WC hendak buang air kecil. Setelah keluar dari WC, dia merasakan ada yang aneh dengan kepalanya. Fatimah merasa ada yang menarik kepalanya ke samping secara paksa. Rasanya sakit sekali. Dia pun tidak bisa menggerakkan kepalanya. Fatimah segera memanggil ibunya dan memberitahukan apa yang terjadi. Namun ibunya mengira barangkali hanyalah salah urat biasa. Fatimah pun disuruh berbaring saja di dalam kamar. Namun lama-lama, Fatimah merasa semakin aneh saja. Kepalanya semakin tertarik dan tubuhnya tidak bisa digerakkan. Seperti ada yang menindih tubuhnya. Dia pun berteriak-teriak tak karuan. Ayah tirinya Fatimah, yang kebetulan merupakan orang rajin beribadah dan sering mendapatkan penglihatan akan hal gaib, mengetahui bahwa yang dialami Fatimah diakibatkan oleh ilmu hitam yang sangat jahat. Tanpa pikir panjang, ibunya Fatimah segera memanggil seorang kiai yang sudah terkenal akan kekuatan doanya dalam melawan ilmu hitam. Sebut saja namanya Kiai Husein. Setelah Kiai Husein dipanggil, dia pun segera duduk di sebelah Fatimah dan membaca doa. Kemudian dia seperti berkomunikasi dengan makhluk gaib yang tak kasat mata. Saat itu Fatimah merasa tubuhnya benar-benar tidak berdaya. Bahkan ketika menangis pun, dia tidak bisa mengeluarkan suara. Matanya pun susah berkedip. Dalam perjuangannya melawan sakit, disitulah pertama kalinya Fatimah melihat makhluk gaib. Dia melihat ada dua sosok makhluk besar berbulu hitam lebat, hampir seperti gorila, akan tetapi wajahnya berbeda, seperti binatang. Tapi dia tak tahu binatang apa. Mata makhluk itu berwarna merah menyala. Kedua makhluk itu masing-masing berada di sisi kanan dan kiri Fatimah. Keduanya yang menahan tubuhnya sehingga tak bisa bergerak. Sedangkan di bagian kepalanya adalah sosok makhluk dengan ciri-ciri seperti kuntilanak, berbaju putih, dan rambut panjang yang khusus serta acak-acakan. Kuntilanak inilah yang menarik kepala Fatimah dan mencekik lehernya, sehingga Fatimah merasa sulit bernafas. Tak bisa dia lukiskan wajah kuntilanak itu. Pokoknya hancur sehancur-hancurnya. Nafas Fatimah tinggal satu-satu. Dia sekarat. Terbayang kembali kesalahan yang pernah dilakukannya. Sebab dia mengira bahwa inilah ajalnya. Malam inilah dia akan mati di tangan makhluk-makhluk itu. Bisa dia rasakan betapa siksanya sekarat itu. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Ayah tiri, ibu, dan kakek Fatimah melaksanakan sholat malam dan tak henti-hentinya berdoa untuk kesembuhan Fatimah. Sang kiai juga masih bergelut dengan doa-doa yang dibacanya. Selanjutnya yang terjadi adalah Fatimah merasakan tubuhnya sangatlah ringan.
Semua kesakitan seperti lenyap perlahan-lahan. Matanya terasa berat. Kemudian Fatimah tak sadarkan diri. Fatimah terbangun ketika mendengar suara adzan subuh. Dia melihat ibunya sedang membaca Al-Quran di sampingnya. Kemudian Fatimah pun tidur lagi dan terbangun ketika hari sudah siang. Saat itu Fatimah merasa tubuhnya sudah segar bugar. Fatimah pun bertanya kepada ibunya apa yang terjadi. "Kamu diguna-guna, nak," kata Kiai. "Ada seorang lelaki yang kamu tolak cintanya. Dia kemudian menyuruh seorang dukun untuk menyantetmu. Maka dikirimlah makhluk gaib yang jahat dan menyiksamu. Beruntung Kiai sangat kuat imannya, sehingga dia mampu mengalahkan guna-guna yang dikirim dukun itu. Insya Allah, kamu sudah sembuh total sekarang," jelas ibunya Fatimah. Semenjak kejadian itu, Fatimah lebih sering sholat dan berdoa kepada Allah agar dilindungi dari segala macam kekuatan jahat. Demikianlah kisah seorang gadis yang mengalami guna-guna. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya.